pemirsa, ketemu lagi di program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Kali ini kita akan menyajikan berita seputar Kota Singkawang. Kota Singkawang terletak sekitar 145 km sebelah utara dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Awalnya, Singkawang merupakan sebuah desa, bagian dari wilayah Kesultanan Sambas. Saat itu Singkawang menjadi tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri Tiongkok ini sebelum menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang. Singkawang juga menjadi tempat transit pengangkutan hasil tambang emas. Inilah informasi seputar Kota Singkawang. Mari kita lihat liputan selengkapnya. Singkawang, Kalimantan Barat. Penduduknya didominasi etnis Tionghoa, sehingga sering disebut sebagai Taiwannya Indonesia atau Hongkongnya Indonesia. Banyak versi menyebutkan makna kata Singkawang. Salah satunya diambil dari bahasa Hakka atau Ke. Sang Kuecong berarti gunung, muara, dan samudra. Maksudnya tempat yang terletak di kaki gunung menghadap lautan. Singkawang sendiri dikelilingi gunung, di antaranya Gunung Pasi, Liunga, Hangmoi, Pajintan, dan Poteng. Laut Cina Selatan semakin mengukuhkan geografi Singkawang yang sangat strategis. Di masa lalu, Singkawang bagian dari Kerajaan Sambas. Singkawang menjadi persinggahan sementara bagi yang ingin meneruskan perjalanan dari Mempawah menuju Bengkayang dan Sambas. Kota ini mulai ramai pasca kedatangan gelombang pengungsi tahun 1967. Pengungsi berdatangan dari pedalaman Kalimantan Barat akibat kerusuhan etnis. Seiring perkembangan zaman, Singkawang berkembang maju. Singkawang semula ibu kota Kabupaten Sambas, namun di tahun 1999 berdiri otonom menjadi kota madya. Singkawang juga menyimpan sejarah. Jejak ekspedisi Laksamana Cheng Ho atau Sampokong yang legendaris. Laksamana Cheng Ho dikenal sebagai tokoh pelayaran dunia. Hidup di zaman dinasti Ming antara tahun 1371 hingga 1433 Masehi. Jauh sebelum dunia barat memulai ekspedisinya menjelajah dunia. Selama 28 tahun, ia mengelilingi dunia bersama armada raksasanya berjumlah sekitar 27.000 orang lebih. Di zaman dinasti Ming, area pelayaran terbagi atas Samudra Barat dan Samudra Timur. Indonesia termasuk kawasan yang dikunjungi armada Sang Laksamana. Dan Pulau Kalimantan menjadi garis pemisah Samudra Timur dengan Samudra Barat. Konsepsi ini berdasarkan patokan dari Laut Cina Selatan. Mereka menyusuri sungai, mencari bahan perbekalan guna meneruskan perjalanan. Sungai ini sendiri mampu dilewati kapal berbobot 80 hingga 100 ton. Meski Laksamana Cheng Ho beragama Islam, namun mereka yang beribadah di sini menganut kepercayaan Taoisme, Buddha, dan Konghucu. Toleransi memang sudah diterapkan Sang Laksamana, terbukti dari beragamnya kepercayaan awak kapal. Tidak jelas sejak kapan kelenteng ini berdiri. Yang pasti, kelenteng ini dibangun di atas tanah warisan. Jejak Sang Laksamana berlanjut ke pantai Samudra Indah yang terletak di Kelurahan Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Laksamana Cheng Ho diperkirakan wafat di Calicut, India dalam perjalanan kembali ke Tiongkok tahun 1433.
Namun warisannya pada dunia sungguh berharga. Peta Pelayaran Asia Tenggara Sang Laksamana merupakan sumbangsi terbesar bagi dunia bahari internasional. Lebih dari itu, kunjungan Muhibahnya merekatkan hubungan politik, dagang, dan budaya dua benua, Asia dan Afrika. Termasuk pula syiar agama Islam. Pemirsa, masih seputar Singkawang. Terletak cukup terpencil di Desa Sempalit, Kecamatan Singkawang Selatan, berdiri kokoh Wihara Yayasan Dharma Suci Mulia yang terdiri atas 7 kelenteng. Masyarakat setempat menyebut kelenteng surga neraka. Dinamakan demikian karena terdapat kelenteng yang menggambarkan neraka dan surga. Raja neraka berada di bawah, adapun surga tempat penguasa tertinggi berada di atas. Dari kelenteng tertinggi terhampar indah pemandangan berupa bentangan laut luas. Ke arah timur Singkawang menuju Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Kecamatan Sungai Raya terdapat kelenteng Sampokong. Masyarakat setempat percaya Sampokong atau Laksamana Cheng-ho berserta armadanya pernah singgah di sini. Jejak kakinya pun terekam dalam batu di belakang kelenteng. Kelenteng ini memuliakan keyakinan Taoisme, Buddha, dan Konghucu. Pemandangan Laut Cina Selatan dapat dilihat dari lokasi kelenteng Sampokong. Konon, armada Laksamana Cheng-ho melintasi Laut Cina Selatan dalam pelayarannya ke Nusantara. Kelenteng Sampokong juga terdapat pantai Samudra Indah, bagian dari Laut Cina Selatan. Masyarakat setempat percaya armada Sampokong atau Laksamana Cheng-ho pernah melintasi dan singgah. Itu sebabnya dibangun kelenteng Sampokong, tepat di bawah batu raksasa. Banyak anak muda memanfaatkan waktu senggang untuk menikmati panorama batu-batu besar yang tersebar di sepanjang pantai Samudra Indah. Bagi yang sudah mengunjungi pantai ini, keindahan alamnya niscaya tak akan dilupakan. Selain memiliki banyak kelenteng, kota Singkawang juga memiliki banyak industri kecil. Ya, saat berkunjung ke kota ini, rasanya tidak lengkap bila tak mengunjungi lokasi industri tradisional khas Kota Seribu Industri ini. Inilah industri keramik sinar terang. Bahan baku yang digunakan diambil dari tanah liat yang ada di sekitar Singkawang dan didatangkan langsung dari Bengkayang. Proses pembuatan secara manual dengan motif tradisional itulah yang dipertahankan keramik sinar terang di tengah menjamurnya industri keramik dengan teknik modern. Cara membuat pot secara tradisional ternyata tidak mudah. Untuk pemula pasti menemukan kesulitan saat membentuk tanah liat di atas meja putar. Tapi jika telah terbiasa, dalam waktu 5 menit jadilah sebuah pot berukuran sedang. Keahlian dan konsentrasi sangat dibutuhkan untuk membuat keramik ini. Setelah proses pembentukan, selanjutnya keramik memasuki proses pengeringan yang dilakukan dalam ruangan khusus. Tungku pembakaran atau yang disebut tungku naga ini memang berbeda dengan tungku pembakaran keramik pada umumnya. Tungku yang bentuknya mirip naga ini terbuat dari batu bata yang disusun seperti terowongan dengan lubang ventilasi di setiap sisinya. Dalam tungku inilah 1000 keramik dibakar selama 20 jam hingga terciptalah keramik cantik khas Singkawang. Sayangnya keramik tradisional ini mulai ditinggalkan karena kalah bersaing dengan keramik-keramik yang dibuat dengan teknik modern. Hampir setiap pagi menjadi kebiasaan warga kota Singkawang memulai hari dengan minum kopi di warung kopi. Salah satunya toko Kopi Nikmat. Orang lebih senang menyebutnya warung kopi nikmat. Warung kopi ini paling tua dan sering dikunjungi.
Letaknya sangat strategis, pinggir Jalan Raya Sejahtera, tidak jauh dari Wihara Pusat Kota Singkawang. Kopi Tiam alias warung kopi banyak bertebaran di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Namun yang nikmat hanya satu, warung kopi nikmat. Entah kenapa disebut nikmat. Yang jelas, sejak tahun 40-an hingga sekarang, warung kopi nikmat selalu dikunjungi pelanggannya. Mereka ingin merasakan kenikmatan usaha kopi keluarga yang dikelola secara tradisional. Hingga kini, warung kopi nikmat masih mempertahankan peralatan meracik hingga cangkir kopi yang digunakan sejak dulu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian karakter warung, sekaligus membangkitkan memori pelanggan. Di antara ratusan kopi tiam yang tersebar di Kota Singkawang, warung kopi nikmat menjadi saksi sejarah kemajuan peradaban Kota Singkawang. Saat kopi tidak lagi panas, kopi tetap dihabiskan. Seperti halnya perjuangan hidup di kota ini terus berjalan. Indonesia beragam pulau, etnis, serta kebudayaan. Kota Singkawang merupakan salah satu kota yang memiliki nilai sejarah kebudayaan terdahulu yang patut kita jaga dan lestarikan. Sajian Pustaka Daai edisi Mengenal Kota Singkawang sampai di sini dulu. Semoga memberi manfaat kepada pemirsa dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.